bentar, lupa direkam. Dengan berbuat buruk kepadanya dan tidak memaafkannya. Lalu bagaimana dengan ihsan? Apabila seseorang mampu menyebabkan dirinya mematuhi peraturan Tuhannya, mengetahui pahala yang berlimpah, ia mengetahui bahwa membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan yang serupa itu tidak berguna baginya, dan malah makin menambah kerasnya permusuhan. Dan bahwa sesungguhnya perbuatan ihsan kepada orang yang berbuat jahat itu tidak akan merendahkan martabatnya. Bahkan siapa saja yang merendahkan diri kepada Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Maka permasalahan akan menjadi ringan baginya dan ia melakukannya dengan penuh rasa lezat lagi merasakan manisnya. Di sini ada referensinya ya. Jadi itu saat kita hari ini yaitu menjadi orang yang sabar. Kita lanjut ke pra-PAS-nya, ada 30 soal ya. Tapi kayaknya nggak akan cukup juga untuk dibahas. Kita bahas semampunya kita ya. Kalau misalkan tidak keburu nanti boleh, mudah-mudahan insya Allah Sabtu ada tambahan ya. Oke, iya Salma nggak apa-apa, Salma Nur Fajri. Oke, jadi yang pertama karena PAS ini materinya harus dari harus dari yang sebelum PTS, jadi kita akan bahas dulu yang sebelum PTS-nya ya. Ada 8 soal kurang lebih ada 8 soal untuk yang nilai mutlak ya, nilai mutlak. Jadi nanti pas PAS-nya juga sama, ada 8 soal nilai mutlak. Nanti soalnya apa aja? Nah, kan ini kisi-kisinya ya, cerita PAS itu kisi-kisinya. Jadi kalian ini aja latihan lagi dari pra PAS ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1. Nah, masih ingat nggak nilai mutlak? Mudah-mudahan masih ingat-ingat dikit ya, walaupun dikit tapi seenggaknya kalian bisa. Oke, nomor 1. Nilai dari 2 ditambah, nah itu ada nilai mutlak, ada lagi di dalamnya mutlak. Mana dulu yang dikerjakan? Boleh aktif ya. Boleh disebutin apa yang dikerjakan duluan? Ibu panggil kalau gitu ya. Oke, nanti semuanya akan ini ya, pasti satu-satu dipanggil. Yang nggak buka kamera dulu ya. Langsung. Oke, Sarah. Ada Sarah? Ada, Bu. Oke, Sarah kira-kira nomor 1 kalau yang Sarah lakukan kerjain yang mana dulu? Sebutin aja misalkan yang min 11-nya boleh. Atau yang apanya 4 gitu. min 7 dulu, Bu. 7 dulu. Jadi berapa? Jadi berapa 4 min 7 ini? Masih Sarah? Jadi min 3, Bu. Terus dikeluarin jadi Masih mutlak ya. Jadi apa dikeluarin? positif 3. Positif 3. Jadi mutlak 1 tambah 3. Oke, sip. Nah gitu ya. Oke Sarah, terima kasih. Lanjut Husni. Ya, Bu. Husni, tadi Sarah sampai sini. Sekarang Husni. Boleh Husni sebutin apa yang Husni tahu gitu? Langkahnya, Bu. Ya, langkahnya nanti Ibu tulis dulu ya yang ini. Nah, silakan Husni disebutin. Yang 1 plus 3-nya jadi 4, bukan? Ya, betul. Jadi 4. Terus? Terus habis itu mutlak yang min 11 jadi 11. Oke, berarti ini masih ada 11 dikurang 4 gitu ya? Ya. Oke. Terus jadi apa? Terus jadi berapa sih? 7 ya? Ya jadi 7. Oke, 2 ditambah 7. Jadi jawabannya adalah 9. ya. Nah, gitu ya, anak-anak. Semuanya ada yang mau ditanyakan dulu nomor 1?
Bisa semuanya kira-kira ya. Untuk nilai mutlak ini hati-hati. Walaupun nomor 1 itu terbilang soal mudah ya, cuman harus hati-hati ngelihat tanda mutlak di dalam mutlaknya. Jadi itu yang harus dikerjakan dulu, nggak apa-apa pelan-pelan aja ya kalau masih bingung. Oke, terima kasih tadi Sarah dan Husni. Nanti yang lain kalau misalkan nggak bisa juga nggak apa-apa ya, nggak usah malu gitu. Kita belajar bareng-bareng. Oke, nomor 2. Terdapat sebuah bentuk mutlak 2x min 3. Jika terdapat x kurang dari 1, bagaimanakah bentuk sederhana bentuk mutlak tersebut? Masih ingat nggak ini ketika ada interval kayak gini, si tanda mutlak ini kan jadi bukan diubah ya, jadi bentuk sederhana itu kayak menghilangkan si tanda mutlaknya. Jadi apa nih, 2x min 3, 3x min 2, 3 min 2x, atau 2 min 3x gitu. Atau himpunan kosong. Ada yang masih ingat kira-kira diapain? Boleh, ada yang mau menjawab? Kalau tidak, Ibu lempar lagi ke yang lain. Lempar lagi. Kalau nggak salah X-nya diganti, Bu ya? Benar. Yukan, oke. X-nya diganti dengan apa, Yukan? Jadi yang kurang dari 1. Jadi misalnya min 1. Min 1. Oke, silakan Yukan. Dimasukin kemana? Diganti jadi apa jadinya? Sok sebutin. Berarti jadi 2 dikali min 1 Oke. kurang 3. Oke. Jadi apa? Masih tanda mutlak nggak, Yukan? Ini masih ada. Masih. Sama dengan gimana, Yukan? Berarti ini dioperasikan dulu ya. Berarti Iya. mutlak, masih mutlak. 2-nya jadi min 2 kurang 3. Ya. Berapa? Itu berarti min 5. Min 5. Nah, terus gimana lagi? Jadi mutlaknya jadi 5 positif. Nah, cukup Yukan sampai situ, jangan jadi 5 lagi ya. Jangan dipositifkan ya. Karena kita stop dulu sampai sini, kita akan mengubah si mutlak ini menjadi tidak ada tanda mutlaknya. Nah, tadi udah ya, Yukan udah benar. Mengambil X-nya yang kurang dari 1, misal tadi Yukan ngambilnya X sama dengan min 1. Ya, atau X0 juga boleh ya karena kurang dari 1. Intinya ambil aja X berapapun yang kurang dari 1. Nah, sampai sini, sampai yang dioperasikan tadi, nah mutlaknya jangan dihilangin dulu ya. Kita lihat di sini, ini positif atau negatif hasilnya? Negatif. Negatif ya. Nah, kalau negatif bagaimana? Apakah tetap atau kali min? Si soal ini nanti. Nah, si soal ini ya, 2x min 3-nya. Kali min, yang mana? Kalau negatif. Masih ingat nggak? Kalau hasilnya negatif. Kali min bukan? Kalau negatif dibalikin. Iya, kalau negatif kali min, atau boleh tadi ya katanya dibalikin. Betul ya, kalau misalkan negatif kali min. Sesuaikan aja dengan tandanya ya, itu harus diingat-ingat. Berarti ini tinggal dikali min ya, min 2, atau dibalikin aja tandanya. Jadi 3 min 2x jawabannya. Gitu ya, paham ya? Nanti misalkan kalian soal di sini lebih besar, bukan lebih besar sih, maksudnya nanti soalnya tuh ternyata hasilnya positif. Nah, kalau positif berarti tetap ya, si 2x min 3-nya tetap. Gitu ya. Bisa ya dibedain ya, ini diingat-ingat lagi yang udah lamanya. Oh, Habil kelempar. Oke, boleh kalau ada yang mau ditanyakan langsung open mic atau boleh di chat. Kita lanjut dulu. Nomor 3. Carilah nilai X yang memenuhi 3 tambah 2X tambah 3 tambah nilai mutlak X, nilai mutlak 2X tambah 5 sama dengan 12. Oke, ada yang tahu diapain dulu? Ini udah kepersamaan nilai mutlak ya. 3-nya pindahin dulu ke ruas kanan, Bu. Oke, 3-nya dipindahin dulu katanya. Oke, itu siapa, Rafa bukan? Oke, Rafa ya. Oke, Rafa.
3-nya pindahin dulu, berarti ini tetap ya. 12 kurang 3. Nah, lanjutin Rafa. Bu, terus ini masih mutlak 2x plus 5 Hmm. sama dengan 9. Oke, sampai sini. Belum, Bu. Belum selesai. Ini tuh di sini tuh pakai itu, Bu, yang kayak itu apa pemisahan itu 2x plus 5 sama dengan 9 sama 2x plus 5 sama dengan negatif 9. Ya, itu ya penyelesaiannya. Jadi ada 2, pokoknya nilai mutlak itu penyelesaiannya ada 2 selalu ya. 2x tambah 5 sama dengan yang satunya positif, ruas kanannya yang satunya negatif. Tinggal diselesaikan ya tadi ya. Betul ya, oke Rafa. Jadi berapa nih yang pertama? Yang pertama sama dengan 2x sama dengan 4, X-nya? x sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Yang kedua? 2x sama dengan negatif 14, x sama dengan negatif 7. Oke. Nah, udah deh ketemu ya X-nya dua-duanya. Yang 1, 2, yang 1 min 7. Tinggal dicari mana 2 sama min 7. Berarti yang A ya, bukan yang B. Gitu ya. Kalau persamaan ada 2 penyelesaiannya. Nah, ini juga termasuk nomor 4. Oke, Ibu mau tanya Sasvia. Sasvia nomor 4, bagaimana? Boleh disebutkan, didiktekan. Oke, boleh Sasvia silakan. Ya, Ibu, maaf lupa lagi saya. Lagi. Oh, sama sih sebenarnya sama kayak nomor 3 ya. Mana nomor 3? Ini nomor 3 nih, sama ya. Bentuknya sama, cuman bedanya di sini ada X ya. Ini X yang nggak dimutlakin. Tapi intinya sama, pindah ruas dulu. Sisakan mutlaknya yang di sebelah kiri aja gitu. Oke, boleh nggak apa-apa, Sasvia sebutin aja. Itu 3X-nya dipindah ke Iya, ruas kanan. betul, betul. Ya, jadi gimana Sasvia? Mutlak ya? Ya, mutlak 4X tambah 2 sama dengan Sama dengan 6 min 5X min 3X. Tuh, oke, kita sederhanain dulu ya yang ruas kanannya. Jadi apa ini? Jadi, Itu min 5X-nya bisa dikurang 3X. betul. Ini bisa dikurangin ya, sok jadi berapa? Min 5 kurang 3 berapa? Min 8X. Ya, betul. Jadi nanti di sini 6 min 8X gitu ya. Oke, nah lanjutin nih Sasvia. Sama kayak nomor 3. Setelah udah jadi sederhana kayak gini, nah ada 2 penyelesaiannya, ikutin aja. Yang 1 min, yang 1 plus, yang 1 min. Boleh disebutin? Jadi apa kalau yang ininya? Jadi 4X tambah 2 sama dengan 6 min 8X sama 4X tambah 2 sama dengan min 6 plus 8X. Oke, sip. Gitu ya. Oke, terus ini satu-satu diselesaikan. Sok. Yang ini jadi apa? Pokoknya X-nya pindahin semuanya ke sebelah kiri. Oke, kita panggil lagi yang lainnya. Oke, terima kasih Sasvia. Kita mau panggil lagi Avia. Jangan deh. Cowok dulu ya, cowok. Cowok. Putra. Bu. Lanjutin Putra. Yang tadi Sasvia udah terakhir.
Yang ini, yang pertama 4X tambah 2 sama dengan 6 min 8X. Sok, selesaikan. Jadi apa nih? 4X plus 8X Betul. Sama dengan sama dengan min 8 kurang 2. min 8. Min 6 kurang 2. Kurang. Oke, jadi berapa? 4X tambah 8X. 12X. Oh, sama dengan 4. 4. X sama dengan 3. Hati-hati tuh. X sama dengan, jangan sampai kebalik. 4 per 12. Ya, hati-hati ya buat semuanya. Jangan sampai kebalik. 4 per 12 bisa diperkecil. Bisa, Bu. Saya berapa? 3. 1/3. Ya, oke, sip. Yang satu lagi. Di bawah yang kedua, 4X tambah 2 sama dengan min 6 tambah 8X. 4X min 8X. Oke. Sama dengan min 6 kurang 2. Min 6 kurang 2. Oke, 4X kurang 8X berapa? Min 4X. Min 4X. Sama dengan? Min 8. Min 8. X-nya jadi berapa? X-nya jadi 2. Oke, betul ya. Nah, sampai sini kalian kan udah ketemu nih apa nih X-nya sama X-nya sama dengan 2. Nah, jangan kalian jawab langsung 1/3 sama 2 yang bukan ya, belum tentu, bukan mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Nah, kalau misalkan si ruas kanannya itu ada X-nya, ada variabelnya, kalian uji, diingat-ingat lagi ya. Uji dulu ya, harus diuji. Ujinya kemana? Ujinya ke si ini aja, si ruas kanan aja supaya cepat ya. Harus positif. Jadi si 6 min 8X-nya harus positif. Itu yang diambil. Oke ya, kita uji satu-satu ya. Uji satu-satu. Nah, yang 1/3 dulu ya. Yang 1/3 berarti 6 min 8X kan yang mau kita uji. 6 dikurangin 8 dikali 1/3. Nah, sama dengan 6 dikurang 8/3. 6 dikurangi 8/3 itu berapa? Positif, negatif. Kalau kalian bingung nyamain penyebut, nggak apa-apa. 8 bagi 3 aja ini mendekati berapa. Ya, gitu. Positif ya? Positif. Nah, sekarang yang X sama dengan 2. Sama, ujinya juga ke 6 min 8X. Nah, jadi 6 dikurang 8 kali 2. Nah, 6 dikurang 8 kali 2, 16. 6 dikurangi 16 hasilnya negatif. Nah, yang negatif ini tidak termasuk HP-nya ya. Jadi, yang termasuk HP-nya hanya yang 1/3 aja, yang positif tandanya. Gitu ya, yang lain gimana bisa dipahami? Yang ini yang Ibu mengecek ulang tuh bertujuan agar apa, Bu? Untuk menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan sebenarnya ya, yang mutlak 4X tambah 2 sama dengan 6 min 8X. Coba kalau X-nya dimasukin, harus sama gitu, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau yang tadi kan, yang nomor 3 ini nggak usah ya, karena kenapa? Karena si, apa nih namanya nih, ruas kanannya udah positif, udah 9 aja, ya, ini udah 9. 9 kan nilainya positif ya, karena nilai mutlak harus positif, ya. Definisi dari nilai mutlak itu positif. Nah, sedangkan yang kalau ada variabelnya di sebelah kanan, nah variabel X ini ya, belum tentu ketika dimasukin tadi nilainya positif, makanya dia harus diuji seperti itu ya. Kalau yang ada variabel di sebelah kanannya harus diuji untuk menjamin dia hasilnya positif ketika dimasukin si X yang ketemu tadi. Nah, makanya kenapa si X sama dengan 2 ini ternyata pas dimasukin negatif. Nah, berarti kan tidak memenuhi definisi ya, kan definisi mutlak itu positif. Jadi nanti kalau Yukan dan yang lain kalau mau nyoba lagi, masukin aja di sini 4X tambah 2 sama dengan negatif kan tadi yang 2 ini ya, yang X sama dengan 2. Wah, ternyata mutlak sama dengan negatif, ya salah kan. Berarti yang benar adalah yang positif, makanya harus diuji. Kalau yang
ruas kanannya ada variabel X-nya. Gitu. Oke, Naura, nggak apa-apa. Tiara juga, oke. Gitu ya? Paham ya? Bisa dibedain ya. Pokoknya biasanya cuma keluar satu soal. Kalian pelajarin aja pra PAS ini, yang keluar ya paling ganti angka gitu ya. Ganti ruas kiri, ruas kanan. Tapi sama gitu intinya, oh yang nomor 3 ini misalkan ruas kanannya angka aja, yang nomor 4 ruas kanannya ada variabelnya. Paling gitu-gitu aja. Nomor 2 juga sama, mirip-mirip lah. Nah, nomor 5, nah di sini ada kuadrat. Boleh ya kalau ada yang masih mau ditanyakan, nomor 4 nggak apa-apa. Jadi yang diuji tuh pakai yang kanan saja. Iya, yang diujinya kanan aja. Supaya ini ya, mudah gitu. Jangan, boleh sih kalian mengujinya ke 2 ruas gitu ya, yang mutlak 4X tambah 2 sama dengan 6-8X, yang ruas kirinya juga dimasukin X-nya juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin itu agak lebih, apa ya, lebih memakan banyak waktu. Yang penting kita cari yang ruas kanannya positif. Kan tadi ya, yang sama aja kayak nomor 3. Ini kan harus positif. 9 tuh udah positif, makanya dia nggak perlu diuji. Tapi yang kanan itu, yang ada X-nya harus diuji. Sorry. Nah, yang kanan ini harus diuji. Harus positif. Kalau ini kan 9 udah positif. Itu intinya ya. Oke, boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tadi kayak siapa yang ngechat? Ahnaf. Kita lanjut nomor 5 kalau nggak ada ini. Nah, di sini ada kuadrat. Ada yang masih ingat kalau kuadrat diapain? Ini Galaxy A12 belum di-rename namanya, boleh di-rename dulu, Nak. Ibu mau tanya, tadi cowok udah, sekarang cewek ya, Arlisa. Ya, Bu. Arlisa ingat nggak kalau ada kuadrat diapain? Dimisalin. Oh, betul ya, dimisalin, pakai pemisalan. Apa yang dimisalin, Arlisa? X min satunya. Mutlak X min 1 ya. Kalau Arlisa misalinnya misalin apa? P. P, boleh. Sip. Oke, jadi apa nih Arlisa? Jadi P kuadrat dikurang 10. 10P Oke. sama dengan min 25. Oke. Setelah itu diapain? Masih Arlisa nggak apa-apa. Di berapa kali berapa yang hasilnya gitu kan, Bu? Tapi dipindahin dulu ya, si min 25 ini. Jadi sama dengannya harus 0. P kuadrat min 10P min plus ya jadinya, plus 25 sama dengan 0. Oke, jadi berapa Arlisa tadi betul? Berapa kali berapa yang hasilnya? 25 kalau dijumlahkan hasilnya min 10 ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya 25, kalau dijumlahkan hasilnya min 10. Kira-kira berapa ya? Min 5 dan min 5 bukan, Bu? Iya, betul. Ada yang ngebantu ya. Min 5 dan min 5. Min 5 ditambah min 5, min 10, min 5 kali min 5, 25 ya. Jadi P-nya akar kembar ini tuh ya. Jadi dapat P min 5 sama dengan 0 ya. Jadi P-nya sama dengan 5. Udah satu aja karena yang satunya juga sama. Nah, sampai P ini udah selesai belum kira-kira? Belum ya? Ibu mau tanya lagi ke tadi udah cowok. Faris. Faris ada. Faris. Wah, Faris.
Faris, apakah ada? Kita lanjut dulu ke Zakwan ya. Zakwan, ada Zakwan? Zakwan. Wow, pada kemana ini? Lanjut ke, ini Zakwan nggak ada dan Faris. Habil. Habil. Habil ada. Ya, pada nggak ada, guys. Kenapa ini baru di menit-menit pertama udah ada? Kalau Galaxy A12 ini belum di rename, silahkan di rename dulu. Boleh, Salma silakan. Kita lanjut ke Isanul aja. Isanul. Iya, Bu. Oke, Isanul boleh lanjut. P sama dengan 5 nih tadi ya. Jadi gimana lagi habis P sama dengan 5? P-nya balikin lagi, Bu. Balikin lagi. Jadi apa? X min 1. Mutlak Mutlak X min 1. sama dengan 5 ya. Terus belum selesai ya sampai sini ya? Iya, Bu. Belum. Sok, silakan terusin boleh. Nggak tahu, Bu. Lupa, Bu. Caranya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Isanul. Ini kan tadi ya, udah sampai sini udah bener nih. Mutlak X min 1 sama dengan 5. Nah, ingat lagi, bentuk ini tuh sama kayak nomor 3 ya. Mutlak sama dengan angka ya. Jadi, ada dua penyelesaian. Intinya kalau misalkan nilai mutlak itu sama dengan gitu persamaan, ada dua penyelesaian. Yang satu positif, yang satu negatif. Sebelah kanannya ya. Oke, lanjut Isanul. Tadi masih Isanul dulu. X min 1 sama dengan 5. Sip. Yang satu lagi. X min 1 sama dengan min 5. Oke. Nah, tinggal diterusin ya. Ini jadi apa? X-nya sama dengan berapa? 4. Oke, yang 4 gitu. Sorry. Berapa? 6. Ya. 6. Terus yang satu lagi? X-nya min 4. Oke, sip. Jadi jawabannya udah min 4 dan 6 gitu ya. Oke, terima kasih Isanul. Lanjut ya ke ini nomor 6 udah kepertidaksamaan. Tandanya udah. Oke, Raisya, Naila silahkan ke toilet. Bu. Ya, boleh. Tapi kenapa itu nomor 5 kan itu sama dengannya negatif. Kalau negatif kan itu, Bu. Bilangan kosong. Bias. Terus ingat aku. Nomor 5. Nomor 5 ini itu negatif. Oh, ya. iya. Enggak. Ya, kalau yang negatif itu nilai mutlak sama dengan gitu ya. Kalau ini kan di sininya masih ada nilai mutlak kuadrat dikurang 10 nilai mutlak gitu ya sama dengan min. Ini mah nggak masalah gitu. Nah, yang menjadi masalah ketika dianya udah nilai mutlak sendirian di sebelah kiri sama dengan negatif. Nah, itu yang udah nggak ada himpunan kosong gitu ya, atau tidak ada penyelesaian. Tapi kalau misalkan di sini masih ada nilai mutlak, tanda mutlak ya, tanda mutlak banyak, misalkan apa kurang tanda mutlak ini sama dengan negatif, belum tentu ya, masih ada jawaban gitu. Oke, ya. Jadi kalau misalnya tanda mutlak, kalau di sebelah kirinya tanda mutlak semua, jadi pokoknya di ruas kanannya negatif baru. Iya, nggak apa-apa kalau kayak gini ya. Tadi banyak tanda mutlaknya di sebelah kiri sama dengan negatif itu nggak apa-apa. Tapi kalau dianya sendiri sama dengan negatif angka gitu ya. Negatif angka itu yang tidak ada penyelesaian, himpunan kosong. Itu ya yang bedain. Oke, terima kasih ininya apa? Pertanyaannya bagus ya. Jadi biar nggak bingung gitu kalian. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, oke, nomor 6 ini udah kepertidaksamaan. Tandanya lebih besar ya. Tandanya lebih besar. Oke, bagaimana menyelesaikan tanda pertidaksamaan ini?
Kalau nilai mutlak mungkin bukan agak panjang ya. Ada dua kan, ada yang lebih besar, ada yang kurang dari. Kalau lebih besar itu atau, ya. Ini atau, kalau yang tandanya lebih besar. Gitu. Jadi nanti penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya yang satu, berarti ada dua ya, kayak tadi gini. Ada dua. Gitu. Yang satu, setengah X tambah 1 lebih besar dari 3. Jadi sama penulisannya ya. Lebih besar dari 3, nilai mutlaknya udah nggak ada. Yang satu lagi atau setengah X tambah 1. Nah, tandanya dibalik. Jadi kurang dari sama dengan dikali min 3. Gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya ya. Ada dua kalau yang tandanya lebih besar. Nanti kalau yang tandanya kurang dari, itu nomor 7 bukan kurang dari ya. Kalau kurang dari itu nanti ya, nih contohnya kayak gini aja nggak apa-apa. Misalkan di sininya setengah X tambah 1 kurang dari 3. Nah, berarti penyelesaiannya yang di tengah-tengah. Si mutlaknya hilang, si X-nya tengah-tengah ya, ininya lebih besar dari min 3 kurang dari 3, gitu ya. Ini kalau yang tandanya kurang dari. Penyelesaiannya seperti ini, tapi kalau yang lebih besar penyelesaiannya atau. Oke, nah kita lanjut. Berarti yang di sini, ini kan pecahan ya. Nggak apa-apa kalau pecahan bukan variabel di bawahnya, atau pecahan yang bawahnya itu angka biasa, kali 2 nggak apa-apa, supaya tidak ada pecahan ya, kali 2. Kali si penyebutnya. Nanti dia akan menjadi X ya, setengah kali 2 itu 1, jadi 1X, tambah 1 kali 2, itu 2, lebih besar dari 3 kali 2, jadi dikalikan semua ruas ya, 6. Nah, ini juga sama, setengah kali 2 itu 1, X, tambah 1 kali 2 itu 2, kurang dari min 3 kali 2, min 6. Nah, nanti di sini, X lebih besar dari 6 kurangin 2 gitu ya, 6 kurang 2 itu 4. Yang satu lagi, X kurang dari min 6, kurang 2, min 8. Nah, gitu, jadi nanti jawabannya ini atau ini, gitu, tinggal dicari ya. Yang B ya jawabannya. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor berapa nih? Nomor 6. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 bedanya dia bentuknya pecahan ya. Jadi diingat-ingat lagi, nanti kalian boleh dipelajarin lagi ini ya, si OneNote-nya, cara mengerjakannya ya, supaya nanti PAS-nya bisa. Nah, kalau pecahan seperti ini, ini kan nilai mutlak, terus pecahan, nah ini bisa menjadi seperti ini, apa namanya, sifat ya. Nah, dipisah nilai mutlaknya, kayak gitu ya. Nanti yang ini, yang bawah kalikan ke atas. Nah, X plus 2 lebih besar dari 2 kali mutlak X min 4. Oke ya, kenapa? Tapi misalkan ada yang nanya, Bu, tapi pengen ngerjainnya kayak nomor 6, jadi nanti ini atau ini gitu ya. Boleh aja, boleh ya. Boleh, cuman nanti hati-hati bakal ada yang salah nantinya tuh, karena di bawahnya ada pecahan itu X ya, variabel X, nggak bisa langsung kayak gini, kali silang gitu ya, atau kali 2, di sini kan kali 2. Nah, itu nggak bisa langsung kayak gitu, karena kalau variabel X-nya tidak bisa dikalikan seperti yang di atas ya, yang di bawah, yang di atas ini kali 2, kayak gininya nggak bisa, nggak boleh, atau kali silang ke kanannya nggak boleh. Gitu ya, ini kan ibaratnya kayak kali 3 tuh kali 2 kan, kali ke atasnya itu nggak boleh kalau di X. Makanya lebih baik seperti ini ya, cara mengerjakannya supaya tidak salah. Jadi mutlak X plus 2 lebih besar, nah X min 4 karena ada mutlaknya boleh dikalikan ke atas keduanya. Karena mutlak, dia menjanjikan ininya tuh positif ya. Ini menjamin ya, menjamin jaminan positif karena mutlak gitu. X plus 2, nah 2-nya boleh masukin ke mutlak.
kalikan ke mutlaknya. Jadi mutlak 2x min 8. Nah, karena udah ada mutlak, lebih besar mutlak, ya mutlak di kedua ruas, ya bisa dilihat lagi nanti di materinya. Kalau yang bentuknya mutlak sama mutlak, dua ruasnya gimana? Ada yang masih ingat nggak caranya? Tandanya nggak masalah ya, tandanya nanti di sini boleh lebih besar, nanti bisa juga kurang dari, caranya sama. Caranya kalau di mutlak kedua ruas ya, nanti sama caranya, mau lebih besar, mau kurang dari, itu sama. Caranya, ini tambah ini ya, X tambah 2, kalau ada yang masih ingat, ditambah 2X min 8, dikurungin lagi atau dikalikan lagi dengan X tambah 2 dikurang, ya. Atau balikin lagi, bukan balikin, kebalikannya, bukan balikin, sorry. Kan kalau tadi tetap ya ditambah 2X min 8, ini ya tetap. Nah, kalau sekarang dibalik, jadi min 2X plus 8 gitu ya, supaya gampang, nggak perlu pakai kurung-kurungan lagi. Tandanya lebih besar. Oke, sampai sini kalian kerjakan. Hitung-hitung, X tambah 2X, 3X, 2 kurangin 8 min 6. Yang satu lagi, X kurang 2X berapa? Ahnaf, X kurang 2X berapa, Ahnaf? Berapa, Bu? X kurang 2X berapa? X kurang 2X sama dengan negatif X. Oke, 2 tambah 8 berapa? 2 tambah 8, 10. Oke. Sorry. Lebih besar dari 0. Nah, X-nya dapat berapa nih, Ahnaf? X-nya sebentar, Bu. Masih dihitung, sayang. Oke, nggak apa-apa. Sebutin aja 3X min 6 sama dengan 0 gitu ya? Ya, Terus? 3X, terus 6-nya pindah ruas, jadi Betul. 6. Jadi X-nya berapa? 2. Betul. Yang satu lagi itu min X tambah 10 sama dengan 0. Oke. Jadi silakan boleh X terus. pindah ruas, jadi min X sama dengan min 10. Oke. X sama dengan 10. Oke, jadi dapat ya X-nya 2. Nah, karena ini 2 sama 10. Karena ini lebih besar, dibuat garis bilangan. Masih ingat, Ahnaf? Enggak udah, agak lupa. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Mungkin yang lain juga banyak yang lupa, nggak apa-apa. Yang di kiri, tandanya kita bulatnya penuh atau tidak penuh nih, Ahnaf? Lihat di sini ada tanda, nggak apa-apa. Ada tanda sama dengan atau tidak? Ada. Ada ya, kalau ada berarti bulatnya penuh. Nah, itu yang menandakan dia penuh sama tidak penuh. Oke. Yang paling kiri, 2 atau 10? Paling kiri 2. Oke, yang paling kanan? 10. Kita lihat X-nya ya. Di sini X-nya yang satu positif 3X, yang satu negatif X. Kalau dikalikan dia negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti yang paling kanan negatif dulu. Terus ininya negatif positif. Oke, yang ini? Negatif. Oke. Terus mana nih yang kita ambil, yang negatif atau yang positif? Yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena tandanya lebih besar. Nah, itu udah benar alasannya karena tandanya lebih besar. Tapi kalau tandanya lebih besar, apa biasanya? Menandakan dia positif. Nah, itu jangan kebalik. Thank you, Ahnaf, mantap. Ya, yang lainnya juga gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah himpunannya ya. 2 di antara 2 dan 10. Berarti yang atau ini, yang dan ini, oh ya ada dan. Yang atau itu salah ya. Nomor 1 salah, nomor 2 belum tentu, nomor C-nya juga salah, ada atau, nomor E salah, yang E. Nah, ini kenapa ada dan? Nah, kita lihat di sini di bawahnya ada X min 4 ya.
Tapi nggak ngaruh sih yang ini. Langsung aja ya. Bentar, ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Dan X tidak boleh sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, akan jadi apa? Nah, itu pertanyaannya. Gitu. Kan ini di bawah ya. Nah, ini masih di bawah. Kalau bingung, kalian masukin aja. Kalau misalkan si mutlaknya X min 4, ini kan di bawah ya. Jadi X-nya 4 kurangin 4 sama dengan mutlak 0 atau 0. Nah, kan pembagi itu X plus 2 dibagi 0. Nggak boleh ya. Makanya dia ada syarat lain, yaitu X-nya tidak boleh sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya yang D. Yang B itu tidak lengkap. Walaupun jawaban di daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang B aja gitu ya. Tapi kita lihat karena ini ada pecahan variabelnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rafa, silakan. Oke, Ahnaf, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal terakhir di nilai mutlak. Nah, soal terakhir di nilai mutlak ini bentuknya kuadrat. Bentuknya kuadrat sama kayak yang persamaan ya, dimisalin. Oke, Ibu mau nanya lagi ke Yukan. Oke, Kalista. Ke Yukan. Jangan Yukan. Cewek dulu, cewek. Cewek yang belum. Nah, ini ada Makai. Makai, tadi diapain pertama kali ketika ketemu kuadrat? Makai, open mic-nya bisa. Oh, oke, mic-nya nggak bisa ya. Dimisalin, betul, dimisalin. Dimisalin ya. Pakai pemisalan apa kalau Makai? Misal, X min 1 sama dengan mutlak ya. A, oke, boleh A. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa ya, Makai, terima kasih. Ibu mau tanya ke Salma Fatia. Oh, Salma Fatia tadi dibuka kameranya. Salma Fatia ada? Ada, Bu. Salma Fatia boleh diterusin dari Makai. Dimisalin A katanya. Jadi apa, Salma? A kuadrat min 5A plus 6 kurang dari sama dengan 0. Sip. Terus habis itu diapain? Diapain Salma? Salmanya nggak ada. Oh, masih ada. Oke, Salma Fatia masih diapain? Diapain? Oke, Salma Nur, gimana? Salma Nur ada? Oke, terusin dari Salma Fatia ya. Habis ini diapain? A kuadrat min 5A tambah 6. Dipindah ruasin, bukan, Bu? Bukan. Kalau ada persamaan kuadrat, maksudnya ada kuadrat ya kayak gini, difaktorin. Ya, oke, nggak apa-apa. Difaktorin ya. Difaktorin. Yang tadi ya, yang sama kayak ini. Nomor 5 nih, nomor 5. Difaktorin. Jadi berapa kali berapa? Hasilnya, mana ya? Berapa kali berapa? Hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, sok. Cowok lagi ya. Oke, terima kasih Salma dua-duanya. Panggil lagi deh Faris. Faris, ada Faris? Faris? Aduh, Faris kemana nih?
Satu lagi. Siapa tadi yang belum? Yang nggak ada. Zakwan? Zakwan ada? Zakwan? Ya, Bu. Oke, Zakwan ada. Tadi dipanggil nggak ada. Zakwan, ini berapa kali berapa hasilnya 6? Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Coba faktornya. Boleh di... Min 3 kali min 2. Min 3 sama min 2. Apakah benar? Min 3 kali min 2, 6. Betul. Min 3 tambah min 2, min 5. Oke, sip. Jadi nanti di sini faktornya jadi apa, Zakwan? A min 3 Betul. sama A min 2. Oke. Kurang dari 0 ya. A-nya jadi berapa di sini? Dapatnya A sama dengan? 3. Betul. Yang satu lagi A sama dengan? 2. Oke, sip. Lanjut. Zakwan, ini karena tandanya pertidaksamaan, diapain? Buat garis bilangan. Ya, sama kayak nomor 7. Bulatnya penuh atau tidak penuh, Zakwan? Apa? Penuh tidak penuh? Bu, lupa, Bu. Oke, lihat di sini tandanya kan kurang dari sama dengan nih. Ada tanda, mohon maaf anak-anak. Kita ulangin lagi ya, tadi tiba-tiba hilang. Oke, karena tandanya kurang dari sama dengan, ya ada tanda sama dengan, makanya kita bulat penuh ya. Ingat, kalau ada tanda sama dengan, itu bulatnya penuh. Oke, terima kasih Zakwan. Ibu mau tanya Tiara. Tiara, ada Tiara? Oh, belum ada. Naura. Tiara ada loh. Naura ada? Ada, Bu. Oke, Naura, boleh disebutin yang paling kiri itu angka berapa? 2, Tuh, yang sebelah kanan? 3. Ya. Terus ini tandanya gimana? Positif, negatif? Kita lihat dari A ya. Nah, tandanya nih A, ini A. Kalau dikalikan positif, negatif? Positif, Bu. Berarti yang paling kanan positif ya. Sebelahnya apa? Negatif. Sebelahnya lagi Positif. Udah aja nih. Oke, terakhir Tiara. Siapa? Naura. Naura, yang mana yang diambil? Positif atau negatif? Yang positif, Bu. Oke, yang positif. Kita lihat Naura, ini tandanya kurang dari ya. Tandanya nih, yang ini kurang dari. Makanya kalau kurang dari biasanya yang Negatif. negatif. Oke, terima kasih Tiara. Siapa namanya? Naura. Ibu lagi baca yang Ayla. Oke. Tiara kelempar. Oke, nggak apa-apa, Nak. Ya, jadi karena negatif, karena tandanya kurang dari, maka kita ambil yang negatif. Nah, gini ya. Belum selesai ya sampai sini. Nanti di sini menjadi 2 kurang dari sama dengan A ya, karena A tadi variabelnya kurang dari 3. Nah, kita nanti balikin lagi si A ini ke pemisalan tadi. Pemisalannya itu apa namanya? X mutlak X kurang 1, tetap ini 2, ini 3. Gitu. Nah, jadi ini harus diselesaikan satu-satu lagi ya. Kita selesaikan ya. Bentar. Kita selesaikan, maka ini menjadi yang satu-satu dulu. Ini X min 1 mutlak lebih besar dari 2 ya. Nanti yang satu, ulangin dulu deh. Jadi nanti ada 2. Mutlak X min 1 lebih besar dari 2, yang satu lagi
Dan ya, dan karena di tengah-tengah, mutlak X min 1 kurang dari 3. Nah, yang satu selesaikan seperti biasa ya. Ini agak nggak enak juga sih ininya, karena panjang ya. Jadi karena tadi lebih besar, itu juga ada 2 lagi. Ada 2 lagi, yang ini selesaikannya. Yang pertama, X min 1 lebih besar dari 2, yang satu X min 1 kurang dari sama dengan min 2. Nah, ini menjadi X lebih besar dari 3, yang satu lagi X kurang dari sama dengan min 1. Nah, sekarang selesaikan yang ini. Yang sebelah kanan yang tadi, yang kurang dari. Berarti di sini kurang dari itu penyelesaiannya menjadi min 3 kurang dari mutlaknya udah habis, jadi X min 1 kurang dari 3. Nah, di sini X min 1-nya pindah jadi plus 1 min 3, 1 min 3, yang ini 3 plus 1 gitu ya. Berarti ini min 2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, itu jawabannya. Ada tidak? Oh, karena dan kita iris ya. Ini kayaknya soalnya agak ini ya, lebih susah ya. Oke, mudah-mudahan di PS nggak seperti ini ya, soalnya ya cuma 1 langkah aja udah selesai gitu. Oke, kita iris. Berarti di sini ada angka min 2, ada angka min 1, ada angka 3, dan ada angka 4. Oke, berarti X lebih besar dari 3. Ke sana, X kurang dari min 1. Terus yang satu lagi, min 2 sama 4 ya ke sini. Nah, nanti jawabannya yang ini. Yang terlewati 2 garis ya. Jawabannya yang A. Agak susah ya yang ini, tapi mudah-mudahan nanti soalnya mungkin keluar juga seperti ini, tapi tidak akan ada iris-irisan, mudah-mudahan ya. Oke, udah deh. Nanti selanjutnya 9 sampai 30 itu kalian pelajari SPLDV seperti biasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Masih ada waktu 3 menit lagi ya. Sebelum kita tutup. Bu, aku pengen menanyai tentang PHSP nanti. Jadi nanti itu 30 soal kan ya, Bu? Iya, betul. Nah, nilai mutlaknya itu kira-kira 8 soal gini, Bu, ngikutin kayak gini. Ya, ikutin aja soal kisi-kisi pra-PAS ini adalah itu yang akan keluar gitu. Ya tinggal ganti angka atau ganti apa ya, pindah ruasnya atau apanya. Tapi caranya sama. Jadi kayak misalkan nomor 1, oh tentang ini nih, tentang definisi kan kayak gini, ngitung-ngitung awal kayak gini. Terus nomor 2, oh yang ada interval. Berarti cara ngerjainnya masukin, lihat tandanya tetap negatif atau positif kayak gitu. Terus nomor 3, oh yang soalnya mutlak sama dengan apa nih angka. Terus nomor 4, mutlak sama dengan variabel. Yang nomor 5, oh pemisalan yang kuadrat. Nomor 6, oh yang lebih besar gitu ya, lebih besar dari angka. Terus yang nomor 7, pecahan lebih besar, pecahan aja intinya pecahan, terus tandanya mungkin lebih besar atau kurang dari angka gitu. Nah, nomor 8, kuadrat tapi tandanya pertidaksamaan kayak gitu. Jadi ini mirip-mirip gitu. Jadi kalian pelajarin aja sesuai dengan ini gitu, kisi-kisi ini pra-PAS. Nanti sama 9 sampai 30 juga sama. Nomor 9 itu SPLDV soal biasa gitu ya, maksudnya ya eliminasi substitusi. Nomor 4 juga sama, masih eliminasi substitusi, tapi yang ditanyakan ininya gitu ya, 2A tambah B, atau mungkin yang ditanyakan nanti A kali B kayak gitu. Yang penting kalian cari A sama B-nya. Terus yang nomor 11, oh tentang jumlah 2. Jadi ini menyesuaikan gitu. Ya, Bu, ngerti.
Ya, gitu ya untuk semuanya. Jadi boleh aja kalian mempelajari soal lain tapi yang mirip gitu dengan yang nomor 1 tentang ini. Atau nomor 3 tentang yang mutlak sama dengan angka gitu. Pelajari nomor 4 mutlak sama dengan variabel kayak gitu. Nanti di pertidaksamannya juga sama. Misalkan nomor 26. Oh ini 27 sampai 30-nya nggak ada ya. Nanti nomor 27 sampai 30 kalau nggak salah yang terakhir ya SPTLDV. Yang terakhir bab kemarin yang gambar ke model matematika atau persamaannya kayak gitu dipelajarin lagi di PPT Ibu belum kirim PPT ya di situnya ya. Nah, kayak nomor 23, nomor 23 itu tentang soal cerita, soal ceritanya buku gitu ya, pulpen. Intinya tentang soal cerita. Itu kalian ini terus 24 tentang DHP dari sini gitu ya, tentang DHP, intinya dari DHP, dari garis, biasanya di sini kan ABC-nya ada gambar gitu, mana nih yang benar gitu. Nomor 25 juga dari opsinya dari gambar ternyata gitu, opsinya gambar, mana yang benar arsirannya gitu. Terus kayak nomor 21, kelihatan nggak? Nomor 21 ini tentang SPLTV-nya yang XY, terus YZ, ZX, kayak gitu ya. Ini mirip gitu. Nomor 22 juga ini tentang pecahan sepertiga. Oh, kita belum belajar pecahan ya. Nah, berarti mudah-mudahan hari Sabtu ada tambahan ya, karena mungkin kita belum menyinggung soal pecahan. Pecahan yang bukan X-nya di bawah ya. Kalau X-nya di bawah kan kayak nomor ini nih. Di SPLDV ada sih. Bentar ya, bentar. Di SPLDV, nah kayak gini ya. Nomor 15. Nah, pasti yang keluar juga mirip-mirip. Yang keluar adalah yang 4/X, yang di bawahnya X, kayak gitu. Itu kan dimisalin. Nah, nomor 14 juga setengah ya, maksudnya pecahannya itu dalam bentuk angka. Ini kayak gimana penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Jadi mirip pokoknya ya, kalau misalkan nomor 16 tentang soal cerita, nomor 17 soal cerita tentang umur, itu juga sama, yang keluarnya tentang umur. Disamakanlah untuk tarian gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin PAS-nya kan mungkin soalnya diacak ya, diacak dan beda gitu. Satu anak sama anak lainnya mendapatkan nomor satunya bukan yang ini, tapi yang mutlak lain gitu. Yang penting kalian pelajarin aja 30 soal ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Jadi kalau nanti Ibu mau mengadakan tambahan Sabtu, mudah-mudahan semuanya bisa hadir atau paling enggak lebih dari 10 orang ya bisa diadakan tambahan. Nanti mudah-mudahan Ibu secepatnya bikin link daftar untuk tambahan Sabtunya. Gitu. Oke, sampai sini mungkin kita cukupkan ya. Bu, ini akan di-share enggak soal PAS-nya udah di-share di Canvas ya. Di Canvas sudah ada dalam bentuk kuis gitu. Jadi kalian boleh nyoba-nyoba, cukup nggak 30 soal dalam waktu 90 menit. Nah, kalau ini pembahasannya nanti Ibu insya Allah akan simpan di biasa ya rekaman, terus OneNote, di OneNote ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, nanti boleh kalau ada yang masih bingung, boleh japri ke Ibu. Oke, terima kasih banyak anak-anak IPS 2, kalian udah aktif ya, walaupun udah berani aktif ya, nggak apa-apa, misalkan masih belum bisa, masih takut menjawab, nggak apa-apa. Yang penting kalian aktif dulu berbicara ya, jadi seenggaknya Ibu tahu kalian ada di tempatnya. Oke, yang tadi dipanggil tidak ada, mudah-mudahan nanti ke depannya ada ya, kalau dipanggil, bisa nggak bisa jawab harus open mic dulu. Terima kasih banyak anak-anak IPS 2, hari ini belajarnya sudah baik sekali. Mudah-mudahan PAS-nya lancar semuanya sampai terakhir ya, mudah-mudahan nggak ada yang sakit gitu. Semuanya sehat-sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan dalam ujian akhir semesternya, baik itu mapel di asinkronus atau mapel non-UTBK maupun nanti mapel UTBK yang online-nya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan, ada kesalahan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.